Tarikh Islam Nusantara berkaitan langsung dengan kisah-kisah para juru dakwah dari Asia Tengah. Mereka datang dari tanah seberang untuk menyebarkan Islam dengan cara persuasif, mendekat kepada masyarakat lewat pintu masuk kesenian dan adat istiadat yang berkembang kala itu. Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah salah satu di antara juru dakwah asal Asia Tengah yang namanya dicatat dalam sejarah persebaran Islam Nusantara hingga hari ini. Beliau dikenal ayahanda Raden Rahmatullah Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. As-Samarkandi yang melekat pada namanya merujuk pada Samarkand, nama satu kota di Asia Tengah. Syekh Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmara atau Maulana Ibrahim Asmara. Sebutan ini sesuai dengan dialek Jawa yang menyebut As-Samarkandi sebagai Asmarakandi atau Asmorokondi. Pada sejumlah penelitian historiografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim As-Samarkandi sering disamakan dengan tokoh Waliullah Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik. Penyamaan ini menjadikan sejarah Syekh As-Samarkandi dan Syekh Maulana Malik Ibrahim tumpang tindih. Penyamaan kedua tokoh penyebar agama Islam ini di kemudian hari melahirkan kerumitan untuk melacak silsilah dan kisah kehidupan sang waliullah. Akibatnya, muncul penafian terhadap sejarah keberadaan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Padahal berbagai inskripsi sejarah yang tertulis di lisan situs makam kedua tokoh ini menunjuk lokus dan zaman yang berbeda. Berdasar catatan sejarah Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah wali penyebar Islam di negeri Campa. Dalam sejarah ini dikisahkan Syekh Ibrahim As-Samarkandi berhasil mengajak Raja Campa untuk memeluk agama Islam dan kemudian diambil menantu oleh sang raja. Hasil pernikahan dengan Dewi Chandrawulana, putri Raja Campa inilah yang menurunkan putra bernama Raden Rahmatullah Sunan Ampel dan Ali Murtado. Sejarah yang sama dikisahkan dalam Babat Risakipun Majapahit dan Serat Walisana Babadipun Para Wali. Berdasar catatan kronologi, Syekh Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan datang ke Jawa pada kurun waktu sekitar tahun 1362 Penanggalan Jawa atau 1440 Masehi. Syekh As-Samarkandi datang ke bumi Nusantara bersama dua orang putranya, Ali Murtado dan Ali Rahmatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Ikut serta dalam rombongan tersebut seorang kemenakannya dan sejumlah kerabat. Mereka berniat menghadap Raja Majapahit yang menikahi Dewi Dharawati, adik Dewi Chandrawulan, putra Raja Campa. Perjalanan rombongan ini tidak langsung menuju Pulau Jawa. Syekh Ibrahim As-Samarkandi terlebih dulu singgah di Palembang. Di situ mereka bertemu Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah sang Adipati memeluk Islam dan berganti nama menjadi Aryo Abdillah, rombongan dari Campa ini meninggalkan Palembang untuk menuju Jawa. Di Jawa, rombongan ini merapat pertama kali di daerah Gisik, sebelah timur Bandar Tuban. Wilayah ini sekarbut sebagai desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kehadiran Syekh Ibrahim As-Samarkandi di daerah Gisik konon adalah bentuk sikap kehati-hatian seorang juru dakwah yang datang dari negeri jauh. Bandar Tuban adalah bandar pelabuhan terbesar yang menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan dan lalu lintas laut Kerajaan Majapahit. Masuk begitu saja melalui Bandar Tuban tanpa terlebih dulu mengenal siapa dan apa yang ada di dalamnya adalah sebuah kecerobohan yang bisa jadi membahayakan diri sendiri serta berpotensi mengganggu rencana dakwah yang akan dilaksanakan. Di tangan para wali ini, Islam masuk ke Jawa dengan cara-cara yang halus tanpa merusak tatanan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.
يا طيبة يا طيبة يا دعوة الأيانا اشتقنا لك والحوا نضال. Makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi berada di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Untuk menuju makam ini, para peziarah bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum dan bus-bus rombongan. Dari arah timur atau barat, para peziarah yang akan menuju makam Ayahanda Raden Rahmatullah Sunan Ampel ini akan melalui jalur utama Jalan Raya Dendels. Dari arah kota Tuban ke timur, jurusan Paciran Sedayu Gresik. Makam ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia ini. Berada kurang lebih 200 meter dari jalan utama pesisir pantai utara Jawa. Suasana di makam Syekh As-Samarkandi sangat nyaman. Komplek makam Syekh As-Samarkandi dilengkapi berbagai fasilitas umum seperti toilet-toilet yang banyak jumlahnya dan bersih, serta tempat istirahat yang nyaman. Pihak pengelola makam juga menyediakan tempat beristirahat bagi para peziarah yang berasal dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Komplek makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi berada di belakang masjid yang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga sekitar. Masjid Ismail As-Samarkandi dibangun dengan konsep yang memadukan unsur-unsur modern dan kuno. Di sekeliling bangunan masjid terdapat ukiran-ukiran kayu berestetika tinggi. Untuk meningkatkan pelayanan agar peziarah makin betah dan saat berziarah, pihak Yayasan Masjid Syekh Ibrahim As-Samarkandi terus melakukan berbagai pembenahan dan renovasi. Warga sekitar melakukannya secara swadaya tanpa mengharap bantuan negara. Saat menuju komplek pemakaman Syekh Ibrahim As-Samarkandi, peziarah akan menjumpai beberapa gapura tua yang masih asli peninggalan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Gapura-gapura itu berdiri kokoh sebagai penanda kejayaan dakwah Islam di daerah Tuban dalam bimbingan Sang Waliullah Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Pada salah satu gapura terdapat sebuah tulisan aksara Jawa kuno yang berarti pintu dari kayu kapal yang pecah. Dikisahkan, dulu di sekitar masjid tempat Syekh Ibrahim As-Samarkandi mengajar para muridnya, terdapat sebuah sungai besar tempat sandar kapal-kapal dagang milik seorang saudagar asal Tiongkok. Pada suatu hari Syekh Ibrahim As-Samarkandi merasakan keberadaan kapal-kapal niaga dan aktivitas para saudagar serta anak buah kapal tersebut mengganggu aktivitasnya beribadah kepada Allah. Tak dinyana, entah apa sebabnya, kapal-kapal itu tiba-tiba pecah dan rusak semua. Para niagawan Tiongkok itu pun akhirnya pergi dan sisa-sisa kapal kayu itulah yang kemudian sebagian dipakai sebagai bahan pintu di salah satu gapura sekitar komplek masjid dan makam tersebut. Dan seperti yang ditulis di depan tadi, di pintu masuk, gapura masuk itu tulisan Jawa. Saya sendiri orang Jawa tapi nggak roh Jawa nih. Ya, untungnya saya dikasih tahu oleh Mbah. Nah, iku tulisan iku jong unine jung bedah kinario kori. Jadi peraune pecah, sebagian digawe lawang. Ini sebatas sepengetahuan saya. Kisah Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan kapal pecah itu menjadi epos yang terus dirawat oleh masyarakat setempat. Demi menikmati kisah karomah Sang Waliullah itu, hingga kini masyarakat setempat tidak ada yang membuat dan memiliki perahu untuk melaut. Mereka memiliki keyakinan warga setempat yang memiliki perahu akan selalu rusak pecah, seperti nasib perahu para saudagar yang dulu perahunya tiba-tiba pecah karena Syekh Ibrahim As-Samarkandi tidak berkenan dengan keberadaannya. Makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi dilindungi cungkup kayu berukir yang indah. Di sekitar cungkup kayu terdapat sejumlah makam yang dipercaya sebagai makam para santri dan tokoh masyarakat setempat. Di komplek makam tersebut juga terdapat sebuah paseban kuno yang terbuat dari kayu lawas dengan ukiran bergambar naga. Tempat ini dulu dipercaya sebagai tempat istirahat. Sayang,
tidak ada inskripsi yang menjelaskan kapan tahun pembuatannya dan untuk apa ia dimanfaatkan. Di komplek makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi, para peziarah bisa melihat daftar silsilah sang waliullah yang dirunut ke atas hingga kepada garis keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Selain situs makam dan masjid yang hingga kini terus ramai dikunjungi peziarah, di komplek makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga terdapat sejumlah benda-benda bersejarah dan situs asli peninggalan zaman Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Yang paling mudah dilihat adalah mihrab masjid kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Mihrab ini terdapat di masjid bagian belakang komplek masjid baru yang dikelola pihak Yayasan Masjid Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Di mihrab kuno yang sekarang dijaga dan dilindungi dalam sebuah ruang khusus ini, para peziarah boleh bebas melihat. Tidak jarang situs kuno ini menjadi tempat berhalwat sambil berzikir dan berdoa kepada Allah. Di luar ruangan tempat mihrab kuno berada, terdapat gentong berisi air dari sumur peninggalan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Para peziarah biasa meminum airnya atau mengambil untuk dibawa pulang, karena ada keyakinan air sumur tersebut mengandung unsur-unsur baik peninggalan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Selain mihrab dan air sumur, di komplek makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga terdapat benda artefak peninggalan sang waliullah. Benda peninggalan tersebut berupa beduk, mimbar khutbah. Benda-benda bersejarah itu konon memiliki unsur linwih yang tidak bisa dinalar. Berdasar kisah yang dituturkan pengurus Yayasan Masjid Ibrahim As-Samarkandi, beduk yang kini tidak lagi dipakai itu dibuat dari kayu pohon lombok. Masuk akal? Tentu saja tidak. Kisah begitu hanya mungkin terjadi berkat karomah Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Mihrab, ya itu termasuk peninggalan mihrabnya dan beduknya yang dari kayu lombok katanya Mbah itu. Jadi beduk itu kayu lombok, pohon pohon cabe, iya. Itu yang dibikin beduk oleh Mbah Ibrahim, katanya begitu. Kisah unik lainnya adalah kisah tentang mimbar khutbah yang hampir pernah dibawa orang yang tidak bertanggung jawab. Namun mobil yang akan mengangkut tidak kuat berjalan, apalagi mau menguasai beduk. Benda-benda artefak itu kini masih bisa dinikmati bersama, disimpan rapi di area komplek makam. Selain benda-benda artefak maha penting di sekitar makam, ada sebuah masjid yang juga dipercaya sebagai tempat petilasan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Masjid yang kini diberi nama Masjid As-Solihin itu berada kurang lebih 200 meter dari komplek makam Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Masjid tersebut adalah petilasan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Hingga kini masih dimanfaatkan sebagai sarana ibadah oleh warga sekitar lokasi. Namun tidak ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa masjid ini merupakan masjid peninggalan sang wali. Hanya nembor yang bertuliskan bahwa masjid tersebut adalah petilasan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Selain itu, tidak jauh dari lokasi masjid petilasan Syekh Ibrahim As-Samarkandi terdapat sebuah sumur yang dipercaya sebagai sumur peninggalan para wali. Sumur tersebut berada di tengah-tengah areal persawahan milik warga. Di situs bersejarah ini juga tidak ada tanda-tanda khusus yang menyebutkan bahwa sumur tersebut adalah peninggalan Syekh Ibrahim As-Samarkand. Sumur tersebut terlihat tidak terawat dan hanya menjadi sarana bermain anak-anak dan tempat penimba air bagi para petani setempat. Sejarah Syekh As-Samarkandi adalah sejarah tentang dakwah Islam yang disebarkan dengan damai dan rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.